Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan kita di Bincang Sains kali ini. Sapa Bincang Sains untuk kita semua. Bincang Sains, bincang kita asik. Nah, tema kali ini adalah tentang hormon dan bahagia. Dengan adanya tamu kita dari Widya Iswara, bidang biologi PM4TK IPA, lulusan Unpad dan ITB. Beliau bernama Ibu Yani Puspitaningsih. Selamat malam Ibu Yani Puspitaningsih. Saya panggil Bu Yani aja ya. Selamat malam. Ya, tidak apa-apa Bu Arita, silakan aja. Ya, selamat datang. Salam hangat untuk Ibu. Terima kasih telah bersedia hadir kali ini ya sebagai tamu dalam acara Bincang Sains, bincang kita asik seputar hormon dan bahagia. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Arita sehat? Alhamdulillah ya. Kita sekarang di masa pandemi ya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya Bu Yani. Amin, amin. Oke. Sebelumnya nih ya, kenapa sih orang-orang itu bertanya mengapa sih kita ambil tema ini? Ya karena kita ambil dari beberapa orang yang banyak bertanya nih. Ada hubungannya nggak sih hormon sama bahagia gitu? Karena sering banget kita kita mendengar gitu ya, mengapa sih kita ini harus bahagia? Katanya bahagia itu kita bisa bikin sehat ya. Kalau bahagia itu bisa bikin kita sehat. Terus ada juga yang mengatakan, oh segala penyakit itu datangnya dari pikiran dan hati, katanya gitu. Terus ada lagi yang bilang, suasana belajar itu harus menyenangkan karena akan memberikan aura positif. Jadi kalau belajar itu cepat masuk ke otak, katanya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi stres gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi aura-aura positif itu katanya sih ada yang bilang itu tuh hubungannya ada loh dengan hormon, katanya gitu. Tapi kita jadi bertanya-tanya, hormon itu apa sih? Mungkin ada beberapa anak sekolah ya yang di SMA mungkin kan sudah belajar hormon gitu ya, tapi kan nggak semua, ada yang lupa lagi mungkinnya Bu Yani ya hormon itu ya, apa Bu Arita gitu masih ya. Ingat nggak? Nah itu hormon itu kalau nggak salah sistem endokrin ya, ada hubungannya sama kelenjar tubuh kita lah gitu, tapi saya nggak tahu lebih jauh lah ya. Ya itu saya dulu SMA juga belajar itu. Nah sekarang waktunya pas sekali nih kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Mungkin nih Bu Yani bisa menjelaskan nih pendapat Bu Yani ya dari ungkapan-ungkapan itu, gimana sih sebenarnya hormon, bahagia, sehat itu gimana sih? Coba mungkin bisa sedikit diceritakan gitu Bu Yani. Nah, terima kasih. Iya, hormon ya. Ya. Hormon itu sebenarnya asalnya dari bahasa Yunani horman gitu ya. Kalau artinya tuh merangsang sih. Jadi kalau diartikan hormon itu ya didefinisikan adalah molekul yang disekresikan, yang dikeluarkan ke dalam cairan ekstraseluler yang kalau dalam hal ini mungkin bahasa yang lebih gampangnya disekresikan, dikeluarkan ke dalam aliran darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh untuk menyampaikan pesan-pesan regulasi ke seluruh tubuh gitu. Jadi hormon ini mengalir dari kelenjar endokrin ke seluruh tubuh kita. Tapi tidak semua sel-sel yang dicapai oleh hormon ini memberikan respon terhadap hormon ini. Jadi hanya sel-sel target tertentu saja yang memiliki reseptor khusus yang mampu memberikan respon terhadap hormon tertentu gitu. Jadi kalau misalnya gini, ada hormon untuk merangsang pertumbuhan rambut misalnya ya, kan itu diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi tidak semua sel yang ada di tubuh kita mempunyai reseptor yang bisa memberikan respon terhadap hormon penumbuh rambut ini. Misalnya hanya sel-sel yang ada di bagian kulit kepala misalnya, atau di bagian alis yang bisa merespon hormon penumbuh rambut ini. Kan kebayang kalau misalnya sel-sel yang ada di gigi kita bisa merespon juga. Kan lucu ya kalau misalnya di gigi jadi tumbuh rambut seperti itu. Iya betul juga ya Bu Yani ya. Kebayang. Allah, berarti Allah itu udah menciptakan sangat-sangat ya sesuai tempatnya gitu ya Bu Yani ya. Kuasanya memang spesifik ya. Oh berarti sudah diatur sedemikian ya, si reseptornya itu ada di tempat-tempat tertentu gitu ya. Iya, jadi meskipun diedarkan ke seluruh tubuh, tidak semuanya bisa merespon hormon itu.
Karena tidak semua berarti mempunyai reseptor ya. Oh, berarti hormon itu banyak berarti ya, nggak cuma berhubungan dengan bahagia aja ya. Hormon itu banyak ya, termasuk tadi penumbuh rambut seperti itu kan, seperti tadi yang Bu Yani jelaskan itu. Nah, oke. Tadi dari yang ungkapan-ungkapan tadi ya kita hubungkan, mungkin kita lebih spesifik karena banyaknya itu kita lebih spesifik, apalagi ini di masa pandemi, orang itu juga ada yang bilang selain perhatikan protokoler kesehatan, tapi ada juga kan sering kita dengar juga kita itu jangan sampai stres ya, karena kalau stres itu cepat sakit, jadi kitanya harus bahagia gitu. Terus apa sih hubungannya? Memang ada hormon yang membuat kita bahagia gitu. Kalau istilah-istilah di dalam masyarakat tuh ada sesuatu yang bisa membuat kita bahagia tuh gimana sih? Iya, emang dari sekian banyak hormon ini ada biasanya 4 hormon yang selalu dikaitkan dengan perasaan bahagia itu. Mungkin Bu Arita pernah dengar ya, ada hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Endorfin masih pernah dengar, masih ingat Bu Arita? Hormon-hormon, nama-nama hormon itu? Ya, begitulah. Pernah dengar ya? Ya, pernah dengar, tapi kalau saya ditanya lagi yang selalu saya lupa lagi nih. Keempat hormon tadi biasanya selalu dikaitkan dengan perasaan bahagia. Karena seperti tadi misalnya hormon dopamin itu bisa mengaktifkan kemampuan berpikir kita jadi lebih fokus dan gitu meningkatkan mungkin itu yang tadi di awal dikaitkan dengan Bu Arita. Oleh Bu Arita tadi disebutkan pembelajaran ke siswa juga harus menyenangkan, yaitu kalau kita perasaan bahagia, hormon dopaminnya menjadi lebih banyak, itu dapat mengaktifkan kemampuan berpikir dan fokus. Berarti reseptornya di mana tuh Bu Yani? Reseptornya ya kalau reseptornya untuk dopaminnya sendiri saya kurang belum begitu paham berada di mananya gitu. Tapi itu meningkatkan bahagia gitu ya. Kemampuan berpikir dan fokus, kemudian meningkatkan suasana hati, juga meningkatkan semangat, itu hormon dopamin itu. Terus ini juga bisa dipengaruhi oleh ini, kalau kita misalnya kurang tidur, nah biasanya hormon dopaminnya akan turun. Gitu. Jadi kita makanya kalau kita kurang tidur kan kadang kita suka jadi nggak fokus ya. Iya, suka nggak mood siangnya tuh kan. Nggak mood juga ya, itu karena itu kan dopamin itu meningkatkan suasana hati, mengaktifkan kemampuan berpikir, meningkatkan daya fokus kita gitu. Kemudian ada hormon oksitosin. Nih, hormon oksitosin ini biasanya dikenal dengan hormon cinta. Wah, cinta ya Bu Yani? Langsung tertarik. Maksudnya gimana nih? Ya, ini hormon oksitosin ini bisa meningkatkan mood, meningkatkan gairah juga. Kemudian biasanya diproduksi tubuh ketika sedang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kasih sayang. Hormon oksitosin ini misalnya ketika kita sedang beraktivitas dengan pasangan atau antara orang tua dengan anak, kemudian apabila seorang ibu melahirkan atau menyusui juga ini bisa meningkatkan hormon oksitosin, karena di situ kan sedang ada aktivitas yang menunjukkan kasih sayangnya antara ibu dengan anak. Ya, jadi hormon oksitosin ini juga berperan penting dalam proses persalinan dan reproduksi. Kemudian memicu ikatan antara ibu dan anak, meningkatkan gairah antar pasangan, kemudian bisa menurunkan kecemasan, kecanduan atau stres seperti itu. Oksitosin itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga? Kemudian yang ketiga ada hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini mengatur kemampuan belajar dan mengatur memori. Jadi hampir sama seperti tadi dopamin ya, berhubungan dengan pikiran ya. Nah, hormon serotonin ini dikeluarkan apabila kita merasa puas atau merasa merasa penting, merasa berprestasi dalam suatu kegiatan. Itu biasanya hormon serotoninnya mengalir keluar gitu, diproduksi oleh kelenjar. Kemudian hormon serotonin ini juga mengatur ritme tidur kita, mengatur nafsu makan, mengatur memori di otak juga kita ini dipengaruhi oleh hormon serotonin. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini
biasanya disebut sebagai morfin alami. Oleh para ahli itu disebut morfin alami karena berfungsi menghilangkan rasa sakit. Hormon endorfin ini. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang membuat perhatian kita terpusat dan senang, misalnya kita makan atau melakukan olahraga, itu hormon endorfinnya akan meningkat. Nah, ini yang bisa menghilangkan rasa sakit, baik berupa stres atau rasa tidak nyaman gitu, bisa hilang dengan meningkatnya hormon endorfin. Nah, jadi meskipun keempat hormon tadi mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun ada kesamaannya, itu sama-sama dapat meningkatkan mood. Dapat meningkatkan mood kita. Aura positif itu ya kayaknya. Iya, hormon-hormon ini diproduksi tubuh secara otomatis, dan produksi hormon ini dipicu oleh kondisi seseorang gitu. Jadi bila kekurangan salah satu hormon, bisa juga sih diberikan obat untuk mengaktifkan hormon yang kurang tersebut. Tapi kan kalau dalam hal ini penggunaan obat-obat ya sebisa mungkin kita hindari. Jadi kalau misalnya ada salah satu hormon yang misalnya kita ingin meningkat hormon yang berpengaruh terhadap rasa bahagia kita ini ada yang kurang, ya ada cara-caranya untuk meningkatkan. Nah, itu tuh. Sekalian saja di sini. Iya, betul. Gimana caranya tuh? Jadi, kan hormon-hormon tadi itu kan bisa menimbulkan ya dari kelenjar itu kan dia dikeluarkan secara otomatis ya. Udah diatur sedemikian rupa sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan ya, dikeluarkan terus menimbulkan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Cuma usaha apa sih yang perlu kita lakukan supaya hormon itu bisa keluar ya, dikeluarkan oleh kelenjar tersebut. Jadi kita berada dalam jiwa yang bagus gitu kan. Aura positifnya keluar gitu kan. Jadi sehat ya, apa hubungannya juga sama imun gitu. Ya, ini kebetulan saya sudah baca-baca dari beberapa literatur ya tentang hormon bahagia ini. Jadi ada beberapa cara untuk meningkatkan hormon bahagia. Di antaranya misalnya dengan melakukan olahraga teratur. Nah, apa hubungannya olahraga dengan hormon bahagia? Ternyata aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan pelepasan endorfin, dopamin, dan serotonin. Nah, hormon-hormon itu kan tadi merupakan hormon yang bisa meningkatkan mood ya, bisa menyebabkan perasaan bahagia bagi kita ya. Jadi salah satunya tersebut, itu dengan olahraga gitu ya. Bisa meningkat kadarnya dengan aktivitas fisik yang teratur. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan musik ya, terutama yang disukai musiknya. Oh gitu. Kalau musiknya yang Bu Arita sedang mendengarkan musik tidak? Suka banget. Berarti itu bisa memicu ini ya. Hormon-hormon bisa memicu hormon bahagia. Betul ya. Ya, jadi tepat saya mendengarkan musik ya, jangan lupa bahagia pokoknya Bu Arita ya. Mendengarkan musik terutama yang disukai itu bisa meningkatkan produksi dopamin. Nah, dari hasil penelitian juga ada yang menyatakan bahwa bermain musik atau menciptakan musik, misalnya menari, menyanyi, memainkan alat musik itu bisa memacu pelepasan endorfin. Endorfin juga kan tadi salah satu hormon memicu pelepasan endorfin. Jadi lebih jadi aktif untuk dikeluarkan dari kelenjar itulah. Dengan bermain musik. Kemudian, Bu Rita sedang makan pedas ya? Nggak begitu, saya kurang kuat sekarang kalau makan pedas Bu. Kalau dulu suka banget. Ini kan kalau makanan pedas kan pasti ada cabai ya di situ ya. Betul. Nah, cabai ini kan mengandung senyawa capsaicin ya, yang itu capsaicin ini mampu memicu otak untuk melepaskan endorfin juga. Ya, betul. Jadi saya tahu senyawa mendengar musik, itu bisa memicu otak melepaskan endorfin. Kemudian mendapatkan pijatan juga. Kita kan relax ya jadinya ya kalau dipijat ya Barita ya. Iya. Nah, kalau kita relax dengan melalui pijatan gitu bisa membuat otak juga melepaskan keempat hormon bahagia sekaligus, apalagi itu. Keempat-empatnya tadi ada khusus dopamin, ya, oksitosin, khusus kan pijatannya endorfin. juga. Khusus pijatannya juga ya. Iya, terutama apabila pijatannya dari pasangan. Itu bisa meningkatkan otak melepaskan hormon oksitosin tadi. Hormon apa? Oksitosin? Hormon cinta. Betul. Masih ingat Mbak Rita ya. Kemudian berkumpul bersama sahabat.
Nah, ini berkumpul bersama sahabat juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Karena dengan tertawa dapat membuat otak melepaskan hormon endorfin secara alami. Jadi Bu Arita, kalau misalnya sedang bad mood gitu, kalau ngumpul sama teman-teman kan suka jadi hilang ya bad moodnya gitu ya. Iya. Berarti ada hubungannya ya. Jadi otomatis hormon keluar gitu ya ketika kita bicara. Iya. Makanya kalau ada orang curhat tuh ya, kan suka ada tuh orang tuh ingin melepaskan bebannya gitu dengan curhat sama orang gitu kan ya. Itu juga, dan itu jadi lega itu ya. Juga, kadang kan orang lega, aku udah bicara dengan kamu gitu kan ya, misalnya gitu kan. Iya. Itu hubungannya juga dengan hormon ya berarti Bu Yani. Apalagi salah kalau ngumpul-ngumpul gitu. Bareng teman kan, kalau ngumpul-ngumpul bareng teman kan kita sering bercanda-bercanda gitu ya, suka ketawa-ketawa gitu. Nah itu hormon endorfinnya bisa lebih aktif lagi keluar, karena dengan ketawa ini bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan suasana hati. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk ketawa Bu Arita. Kalau ada temennya, tapi kalau ketawa sendiri ya kalau ketawa sendiri jangan lah. Nanti Bu Arita yang bahagia, orang lain yang stres melihatnya. Gitu ya. Iya betul. Terus itu kan Bu Arita sering dengar juga ya, kalau lagi bete misalnya makan coklat aja katanya biar biar itu kan mengandung senyawa apa buat itu ya, meningkatkan. Iya, di dark coklat ini, terutama yang dark coklat ya, mengandung polifenol dan antioksidan lainnya gitu. Ini bisa berfungsi juga sebagai penurun tekanan darah dan membuat tubuh memproduksi endorfin. Endorfin kan tadi ya hormon, salah satu hormon bahagia tadi. Tapi hati-hati ya. Itu beberapa. Hati-hati. Kalau lagi bete banyak makan coklat, berat badan. Benar nggak sih menaikkan berat badan? Ya, coklatnya jangan yang pakai gula. Ini kan dark coklat ya yang mengandung polifenol. Yang pahit ya, yang pahitnya ya. Yang pahit. Dark coklat itu kan pahit kan. Iya. Jadi aman, nggak gendut kan juga. Oke. Yang bikin gendut kan glukosanya, gulanya. Ya, itu perlu diketahui oleh para pendengar di sini. Jadi jangan takut makan coklat. Iya, kayak coklat, kopi itu kan sebenarnya bagus ya buat tubuh, asal jangan pakai gula. Ya, betul. Jadi kopi kan pahit. Yang nggak baik buat tubuh itu kan terlalu banyak gula ya. Kalau kopinya sendiri, coklatnya sendiri itu justru bagus buat tubuh. Iya. Oke, terus apalagi nih? Nah, ini kan ada juga, maksudnya kita tuh kan ingin memunculkan hormon itu untuk bahagia. Terus bahagia itu untuk apa sih? Untuk sehat ya, Bu? Bahagia. Buat sehat lahir batin. Hubungannya. Dan meningkatkan imun ya. Memangnya kalau kita bahagia, imun bisa meningkat ya, Bu Yani? Bisa ini nggak? Kita ngobrol-ngobrol nih sedikit aja. Iya. Kenapa sih bisa meningkatkan imun? Bahagia. Kalau kita sedang bahagia, kan tubuh mengeluarkan hormon dopamin ya, salah satunya tadi ya. Nah, itu bisa membuat perasaan menjadi lebih baik. Jadi kalau berbagai hormon yang dikeluarkan saat senang atau bahagia itu bisa membuat sel-sel dalam tubuh bekerja lebih baik. Ini ada penelitian Bu Arita ya, yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu diikuti oleh efek yang disebut positive effect. Nah, positive effect ini apabila lebih positive effect yang dihasilkan lebih tinggi akan berpengaruh positif juga terhadap kerentanan seseorang terhadap virus. Nah, kemudian ada juga penelitian terhadap beberapa orang ya. Ini sengaja disemprotkan virus flu yang ringan gitulah. Uji coba ya. Orang. Nah, diuji coba. Di situ dilihat efek dari virus tersebut terhadap orang yang menjadi relawan itu. Nah, di sini terlihat bahwa relawan yang lebih bahagia memiliki respon antibodi yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan peserta yang kurang bahagia. Jadi di sini para ahli berkesimpulan kebahagiaan mungkin saja dapat berdampak pada sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jadi meskipun belum diketahui pasti, namun kemungkinannya kebahagiaan memberi pengaruh terhadap aktivitas pengatur sistem imunitas tubuh dan pengendalian stres gitu. Jadi bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi para ahli sudah menduga ke arah sana. Ya, jadi sudah diteliti juga kan
bahwa dengan Ya, mood kita bahagia seperti itu, hormon yang memunculkan kebahagiaan itu akan memberikan imunitas yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita jadi lebih stres kebal. ya. Makanya itulah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nih. Misalnya di sini pendengar ada yang awam nih, kenapa kita harus positive thinking, jangan banyak pikir gitu kan. Awalnya dari pikiran bisa menjadi penyakit tuh, maksudnya itu mungkin barangkali salah satunya. Gitu ya Bu Yani ya? Mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang gitu ya, selain tetap menjaga protokol kesehatan juga kita ya jangan terlalu stres lah. Sekarang lagi masa pandemi gini, takut kena corona lah, takut beraktivitas sama sekali, ketakutan, jangan sampai seperti malah jadi sakit. Malah nanti imunnya malah jadi turun. Kalau imun turun kan virus sama penyakit lainnya, bakteri gitu bisa lebih gampang menyerang tubuh kita. Iya, kalau betul. virus kan dilawannya oleh imun tubuh ya. Jadi kalau imun kita kuat ya, virus juga tidak bisa menyerang. Nggak mau masuk kesehatan dia kita ke tubuh kita ya. Oke, pertanyaannya udah sangat cukup jelas sekali ya Bu Yani ya. Satu lagi nih, kan kalau di sekolah ya mungkin Bu Yani kan juga orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Kita sama-sama nih sebenarnya Depan Patek. Nah ini kalau di sekolah kan dipelajari, kalau saya ketahui sih di sekitar kelas 12 ya, sistem endokrin. Nah kira-kira ada pesan nggak? Kelas 11 ya, maaf. Bisa memberikan pesan-pesan kepada guru maupun siswanya tentang materi sistem endokrin ini, apa sih pentingnya mempelajari ini gitu ya, manfaatnya tuh bagaimana supaya mereka juga maksudnya dalam mempelajari ini tidak hanya sekedar teori tapi tahu manfaat dan kebutuhannya gitu. Silahkan Bu Yani. Ya kalau saya pribadi ya, dulu juga waktu sekolah sampai sekarang juga sih sebenarnya kalau materi ini sedikit gimana gitu ya, soalnya kelihatannya itu kan ribet, susah, berat gitu ya Bu Rita ya. Beda lah kalau dibandingkan dengan sistem pencernaan misalnya atau pernapasan gitu. Tapi kalau kita lihat dihubung-hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya asik juga mempelajari hormon ini. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, dalam menyampaikan materi ini ya dikaitkan saja dengan kehidupan sehari-hari anak didik kita di sekolah, biar mereka juga jadi lebih semangat mempelajarinya. Kan kita lebih tertarik ya kalau ada hubungannya langsung dengan kita ya Bu Rita ya. Betul. Ya, jadi meskipun materinya berat, materinya rumit juga ya asik-asik aja mempelajarinya. Ya. Why gitu kan. Kenapa mempelajari ini, why? Kalau pesan untuk siswanya barangkali Bu Yani ada yang mau disampaikan? Siapa tahu yang di sini mendengarkan untuk ada siswa gitu kan, ada guru, ada siswa, ini kan siapapun bisa mendengarkan. Mungkin ada pesan untuk siswa, memotivasi siswanya berkaitan dengan ini? Berkaitan dengan ya, materi ini gitu. Boleh. Oh ya, jangan anggap susah materi hormon sistem endokrin ini, karena dengan banyak tahu juga kita bisa lebih bersikap yang positif lagi yang berkaitan dengan hormon ini. Kan tadi sudah, kalau pinjam dari awal sudah tahu ya apa-apa saja yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan, kebahagiaan gitu. Jadi dengan mempelajari materi ini, meskipun kelihatannya rumit, meskipun kelihatannya susah, sebenarnya ya banyak manfaatnya buat kita, buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan males duluan gitu loh untuk mempelajari materi ini, meskipun kelihatannya emang rumit dan banyak istilah-istilah yang kurang begitu familiar mungkin ya kalau di materi ini. Iya, barangkali siswa-siswa juga maksudnya dan gurunya dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dibuat semenarik mungkin ya Bu Yani ya, supaya ingin tahunya rasa ingin tahunya lebih lagi lebih gitu. Oke. Baik Bu Yani, kita bincangnya mungkin nggak terlalu lama ya. Sudah cukup. Udah aja ini. Bu Yani ada yang mau disampaikan lagi di luar hormon dan bahagia barangkali? Atau mau membuat kita bahagia? Bu Yani punya hobi apa yang bisa membuat kita bahagia? Tadi, salah satunya ya, kalau lihat saya olahraga kan susah ya. Mau dengerin Bu Arita nyanyi aja mungkin ya.
Jangan-jangan nanti malah ini Jangan. malah tidak bahagia yang mendengarkannya gitu ya. Nanti kita ada di sesi lain aja ya Bu Yani ya. Kasihan pendengar ya. Ya, kita ada di sesi lain aja ya yang khusus ini menyukai hobi kita. Baik Bu Yani, terima kasih ya atas bincangnya kali ini. Insya Allah apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi manfaat ya dan membawa maslahat bagi kita semua, bisa bermanfaat ya. Siapapun yang mendengarkan ini di seluruh penjuru dunia. Saya sedikit lebay ya. Yes. Baik ya. Internasional ini. Ya internasional ini. Ya, terima kasih Bu Yani atas waktunya ya. Salam sama-sama. buat keluarga semua. Semoga Bu Yani dan keluarga sehat selalu ya Bu Yani ya. Amin, Bu Arita juga ya. Oke, Salam buat keluarga di rumah Bu Arita. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Yani di Bincang Sen, bincang kita asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dirimu yang ku cinta, takkan membuat aku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh, Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Sungguh sayangi, sungguh mencintaimu. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku.